mahasiswi program studi ilmu komunikasi STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi. Pada video kali ini aku akan bahas salah satu model teori komunikasi yang sebenarnya tuh simple banget tapi powerful. Apa itu model komunikasi apa? Simak video ini sampai selesai karena aku akan jelasin di sini. Ini namanya model komunikasi ABX. Jangan bosan duluan ya. Ini bakalan relate banget loh sama kehidupan sehari-hari kita, terutama kalau ngomongin soal gosip, maksudnya interaksi sosial. Oke, jadi model ABX ini dikembangkan oleh Theodore Newcomb dan isinya ada 3 elemen penting. Apa aja sih 3 elemen penting itu? Yang pertama ada A, yang kedua ada B, dan yang terakhir, yang ketiga itu ada X. Apa yang maksud dari ketiga elemen ini? A itu adalah orang pertama, B itu adalah orang kedua, dan X itu adalah topik atau objek yang akan kita bicarakan. Nah, model ini ngomongin tentang bagaimana sih hubungan antara A dan B ini bisa terjalin dengan lancar atau justru malah sebaliknya, malah renggang. Tergantung dari bagaimana mereka memandang si X atau topik pembicaraannya ini. Kalau kalian masih bingung, coba deh kita ambil contoh biar teman-teman juga bisa tergambar. Misalnya, aku sebagai A dan kamu itu B dan X-nya itu let's say band favorit kita deh, misalnya BTS. Kalau aku suka banget BTS dan ternyata kamu juga suka BTS, otomatis kita jadi nyambung dong. Nah, itu namanya keseimbangan komunikasi. Kita jadi dekat karena punya pandangan yang sama soal si X, yang dimana si X ini adalah BTS tadi. Tetapi justru malah sebaliknya, kalau kamu ternyata gak suka, bahkan tidak tertarik sama sekali dengan BTS, bisa jadi kita jadi kurang nyambung. Apalagi kalau bahasannya makin dalam, bisa jadi malah males ngobrol. Nah, itu namanya ketidakseimbangan komunikasi. Intinya, teori komunikasi model ABX ini, Newcomb bilang bahwa komunikasi itu gak cuma soal tukar informasi teman-teman, tetapi juga soal menjaga keseimbangan hubungan. Kalau A dan B itu punya pandangan yang sama tentang X, hubungan mereka bisa lebih erat. Tetapi kalau pandangannya beda jauh, ya bisa jadi renggang. Makanya dalam komunikasi penting banget kita buat cari kesamaan agar komunikasinya pun berjalan dengan lancar dan kitanya sama-sama nyaman. Lalu, apa sih relevansinya buat kehidupan kita? Nah, kita sering banget tidak sadar kalau ternyata kita tuh selalu pakai model ABX ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan teman-teman, aku pribadi aja terkadang tidak sadar kalau ternyata aku selalu menggunakan model ABX ini dalam kehidupan sehari-hari aku. Misalnya nih, kita ambil contoh, kamu ketemu orang baru. Terus ternyata sama-sama suka nonton anime atau juga sama-sama suka naik gunung. Pasti kalian itu langsung klik kan? Karena pandangan kamu sama tentang X dan kamu nyaman buat lanjut komunikasi. Tetapi kalau ada topik yang anggap aja tidak penting, tapi orang lain punya pandangan yang berlawanan, bisa jadi kamu pun jadi jaga jarak dong, karena adanya ketidaknyamanan dan tidak nyambung. That's ABX in action. Jadi intinya ABX ini ngajarin kita untuk semakin dalam, untuk semakin peka dalam berkomunikasi. Terkadang bukan cuma soal apa yang kamu omongin, tetapi juga bagaimana kamu dan lawan bicara kamu itu memandang hal itu secara bersamaan. So, kalau kamu mau deket sama orang, coba deh cari X yang sama, bisa minat, bisa nilai, bisa pengalaman, karena dari situlah komunikasi yang solid akan dibangun. Dan kamu pun akan bertemu dengan orang yang nyaman, sefrekuensi, bisa saling tukar pikiran, bahkan bisa sama-sama excited dalam sesuatu hal apapun itu. Jadi gimana? Powerful banget kan model ABX
kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.